Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdanakusuma. Sebelum kita beraktivitas hari ini, saya mengajak kita bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati dan kami berbuat yang terbaik. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami. Ampuni salah dan dosa kami. Kami sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini, Matius pasal 16 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang yang mau menjadi pengikutnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah perjuangan tak henti mengikuti Yesus. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin tanggal 10 November buat bangsa kita adalah hari di mana kita memperingati jasa dan pengorbanan para pahlawan. Serangan 10 November yang terjadi di Surabaya, di mana tentara sekutu menyerang Surabaya dan terjadi perang antara pejuang atau tentara Indonesia dengan pasukan sekutu, mengingatkan kita Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini bertemakan teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Mau mengingatkan bahwa bangsa kita untuk tidak pernah berhenti berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan iman demikian juga tidak henti berjuang agar kita tidak dapat hidup dengan berbagai tekanan dan hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan memberi pengharapan. Saudara-saudara, mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang percaya perlu terus diperjuangkan. Memang ternyata mengikuti Yesus bukanlah jalan yang mudah atau tanpa tantangan. Yesus menegaskan bahwa setiap yang mengikutinya harus rela untuk menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini berarti kita diajak untuk menanggalkan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bersedia menjalani jalan hidup yang mungkin berat. Dalam kehidupan sehari-hari, menyangkal diri berarti kita belajar melepaskan ego dan mengutamakan kehendak Allah. Dalam memikul salib, kita diajak untuk menerima tantangan dan penderitaan yang mungkin datang ketika kita setia dalam mengikuti Yesus. Bukan berarti kita mencari penderitaan, tetapi kita menerima bahwa dalam perjalanan iman kita ada harga yang harus dibayar. Tindakan menyangkal diri dan memikul salib mengajarkan kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih Yesus. Yesus mengajarkan bahwa perjalanan ini adalah jalan menuju kehidupan yang sejati dan kekal. Kita mungkin akan mengalami penolakan, kesulitan, atau bahkan ketidaknyamanan. Tetapi inilah cara kita mengikuti Kristus dan memuliakan namanya. Kesediaan kita untuk terus berjuang menunjukkan bahwa kita percaya pada janjinya dan kasihnya yang tak terbatas. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu.
dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih sayangmu mengantar kami untuk tetap setia mengikutimu. Kami sadar betul ketika kami berkomitmen mengikutimu, kami tidak ada jalan lain untuk setia kepadamu. Walaupun kami berhadapan dengan tantangan, penolakan, dan lain sebagainya. Kami berdoa kiranya umat Tuhan dikuatkan, dipulihkan. Dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan bimbang Tuhan pertetapkan iman. Lalu kami menyerahkan seluruh beban hidup kami. Untuk kami serahkan kepadamu Bapa. Dan memohon pertolonganmu untuk kami dapat menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan telah menanggung buat kami. Terpuji namamu Bapa kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.